dibacakan oleh para pemateri yang memang sudah ahlinya dari Direktorat Jenderal Pajak. Semoga nanti diberikan kelancaran dan juga tidak ada halangan apapun. Terima kasih juga kepada tim dari Direktorat Jenderal Pajak, ada Pak Arief, kemudian Mas Angga, kemudian juga Mbak Adel dan Mbak Ami ini yang kemarin selamat berjumpa kembali Pak Ami. Alhamdulillah sudah bisa bersama-sama lagi setelah kemarin cuti melahirkan ya, mudah-mudahan sehat semua. Amin. Terima kasih Pak Arief. Terima kasih juga kepada para pajakenet semua yang sampai dengan saat ini sudah ada 370 tapi ini masih baru separuh lebih sedikit ini karena jumlah pendaftar hampir 700. Ini kita baru 370-an yang sudah bergabung. Jadi nanti harapannya sambil berjalannya ini sebelum nanti mudah-mudahan para pemateri menyampaikan materinya sudah secara optimal peserta yang bergabung. Sebelum kita ke para pemateri untuk menyampaikan materinya, izinkan kami sedikit menyampaikan profil Pajakin. Jadi Pajakin merupakan aplikasi di bidang perpajakan yang pertama di Indonesia dan saat ini bisa dipakai atau di-download di Play Store dan juga di App Store. Dan kami mempunyai layanan yang online berada di dalam aplikasi Pajakin dan juga layanan-layanan offline. Visi kami adalah bagaimana menjadi mitra terpercaya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan juga memperoleh hak-haknya, dan juga bagaimana menjadi mitra terpercaya pemerintah dalam menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan efektif, efisien, berintegritas, dan berkeadilan. Jadi kegiatan-kegiatan kita, program-program kita juga merupakan pengejawantahan dari visi kami, bagaimana menjadi mediator yang terpercaya begitu. Ini beberapa layanan online kami dan ini memang utamanya adalah kami persembahkan kepada sekitar populasi populasi pengusaha pemula untuk UMKM itu kan sekitar 97% berdasarkan data dari Kementerian Koperasi. Ini memang utamanya kami persembahkan untuk para UMKM agar mereka bisa lebih fokus dalam mengembangkan usahanya, tapi juga tidak ketinggalan dalam pengelolaan keuangan dan juga pemenuhan kewajiban perpajakannya. Saat ini user kita sudah lebih dari 1 juta, tepatnya di sekitar 1,3 juta, dan mudah-mudahan kami bisa terus memberikan layanan-layanan, memberikan fitur-fitur terbaik dan juga bisa membantu dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan juga pengelolaan keuangan para pajakinet sekalian. Ada fitur konsultasi online, jadi kemudian juga fitur cek status EWP, buku kas, kemudian juga akuntansi, e-billing, dan juga e-matre. Ini untuk tampilannya, ini juga ada informasi-informasi terkait pajak. Kita juga ada artikel-artikel terkait perpajakan juga yang dibuat oleh para tax spesialis kami. Karena kami ingin betul-betul bagaimana memberikan pemahaman dan informasi kepada para pajakinet sekalian. Kemudian fitur konsultasi online, ini adalah fitur di mana para pajakinet sekalian bisa mendapatkan informasi atau mendapatkan solusi dari permasalahan perpajakannya hanya dengan 3 langkah. Pilih menunya, kemudian isi formnya, kemudian bisa memulai dengan chat atau video call. Dan kita juga baru saja merilis untuk melengkapi atau menyempurnakan fitur ini adalah konsultasi via Zoom. Ini juga merespon dari permintaan para pajakiner agar bisa melakukan semacam conference dengan tim tax spesialis dari Pajakin. Jadi kami terus berusaha untuk
melakukan penyempurnaan terhadap fitur-fitur kami, fitur-fitur Pajakin agar lebih bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pajakiner sekalian. Kemudian ini fitur cek NPWP adalah untuk mengecek status lawan transaksi misalkan atau status NPWP siapapun terkait badan ataupun NPWP orang pribadi. Jadi kita bisa mengecek misalkan yang sering dipakai adalah untuk mengecek lawan transaksinya bagaimana status NPWP-nya begitu. Kemudian ini fitur catat kas yang langsung terintegrasi dengan pembuatan billing dan juga pembayaran pajaknya. Jadi ini juga fitur utamanya kita persembahkan, memang kita persembahkan untuk UMKM yang omsetnya dalam 1 tahun di bawah 4,8 sehingga kewajiban perpajakannya mengalihkan kewajiban PPh-nya cukup mengalihkan omset bulanannya dengan tarif 0,5%. Kita sudah bantu asal para pajakiner semua rutin mencatatkan setiap transaksinya. Jadi langsung nanti di awal bulan berikutnya bisa langsung membuat billing dan melakukan pembayaran di aplikasi Pajakin. Kemudian ini fitur akuntansi, ini pengembangan dari fitur catat kas karena ada banyak sekali permintaan bagaimana nanti kalau kami mau melakukan pelaporan SPT-nya. Karena UMKM pun kalau berbentuk badan hukum harus melampirkan laporan keuangannya sehingga kemudian kami juga mengembangkan fitur akuntansi dan ini juga fitur ini kita sedang kembangkan lagi agar tidak hanya bisa dipakai oleh para pelaku UMKM tapi juga untuk korporasi-korporasi yang sudah tidak UMKM lagi. Jadi ini kita terus melakukan pengembangan-pengembangan, melakukan update-update terhadap fitur-fitur agar semakin bisa membantu para pajakiner sekalian. Kemudian ini untuk pembuatan billingnya bisa dengan billing satuan ataupun juga pembuatan massal. Jadi kalau ada harus bayar pajak dalam ini yang banyak, harus buat billing dalam jumlah yang banyak juga bisa dilakukan dalam satu kali. Kemudian ini fitur iMatre untuk pematerian dokumen dengan 5 langkah dokumen akan selesai termaterikan dengan aplikasi Pajakin dan ini sudah teruji dengan kemarin ketika peak saat puncaknya saat pendaftaran CPNS dan juga ASN dan juga P3K dan kita alhamdulillah bisa melayani lebih dari 100.000 dalam kurang lebih 20 hari proses pendaftaran itu. Jadi dan ini juga terus disempurnakan agar bisa betul-betul user friendly untuk para pajakiner sekalian. Nah, itu fitur-fitur dari kami yang bisa dinikmati, bisa digunakan oleh para pajakiner sekalian dan kami juga terus masih mengembangkan fitur-fitur layanan online yang tentu juga akan semakin melengkapi kebutuhan para pajakiner untuk bisa terselesaikan di aplikasi Pajakin seperti e-filing, kemudian e-book pot, e-registration dan juga lain sebagainya. Jadi komitmen kami adalah bagaimana terus melakukan pengembangan, melakukan penyempurnaan terhadap fitur-fitur yang ada di Pajakin dan kami bisa terus memberikan layanan terbaik setidaknya kepada yang sudah bergabung dalam ekosistem kami 1,3 juta user itu dan tentu kami juga terus melakukan upaya-upaya agar semakin banyak UMKM pelaku usaha pajakiner sekalian yang bergabung dalam ekosistem kami dan juga bisa terbantu dan terselesaikan masalah-masalahnya. Selain layanan online, kita juga mempunyai layanan-layanan offline dan ini bisa juga nanti untuk informasi lebih lanjut para pajakiner sekalian bisa bertanya kepada tim administrasi kami atau tim marketing kami. Jadi ada banyak sekali layanan offline yang kita tawarkan, kita berikan, ada tax compliance
Ini untuk membantu pelaporan PPN dan juga pelaporan massa lainnya, termasuk juga pelaporan tahunan. Kemudian juga ada in-house training, ini untuk mengupdate peraturan-peraturan perpajakan, bentuknya bisa offline dan juga online. Kemudian ada tech litigasi untuk pendampingan gugatan, banding, dan juga PK. Kemudian juga untuk pendampingan klarifikasi sengketa pajak untuk pendampingan SP2DK, pendampingan pemeriksaan, dan juga pendampingan keberatan. Ada tax advisory untuk konsultasi pajak dan juga perencanaan pajak, tax planning. Kemudian juga untuk membuat transfer pricing dokumen, kita membantu pembuatannya dan juga apabila diperlukan untuk membantu mendampingi menjelaskan ke otoritas pajak, kemudian juga tax clearance ataupun tax review. Jadi apapun kebutuhan para pajak sekalian terkait permasalahan perpajakan, insya kami bisa memberikan bantuan dan juga layanannya. Saya kira itu profil pajak yang bisa kami sampaikan, dan mudah-mudahan kami bisa terus memberikan fitur-fitur yang sangat berguna dan juga bermanfaat untuk para pajak sekalian, dan kami selalu membutuhkan masukan-masukan dari para pajagener untuk penyempurnaan fitur-fitur kami. Jadi silakan bisa DM ataupun menyampaikan langsung di kontak kami untuk penyempurnaan dari fitur-fitur kami. Saya kira dari kami cukup sekian. Selamat mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa mengikuti dengan baik dan juga bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan kita pagi hari ini untuk kemudian bisa digunakan dalam proses penyelesaian pemenuhan kewajiban perpajakan para pajak sekalian. Dan karena ini merupakan bulan Desember, sudah tanggal 18, dan ini merupakan terakhir tahun ini ya Pak Arif ya, dan teman-teman. Mudah-mudahan nanti kita di tahun depan bisa terus berkolaborasi dengan DJP, dengan Dimitex Center untuk memberikan informasi pemahaman kepada para pajakner sekalian. Selamat bagi yang merayakan, selamat Natal dan juga selamat tahun baru, karena nanti kita akan ketemu pasti setelah tahun baru. Mudah-mudahan kita semua nanti bertemu lagi dalam keadaan sehat dan juga semakin besar usahanya yang para pajakner sekalian, dan nanti kita juga bisa terus memberikan yang terbaik untuk pajakner sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada Mbak Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Arif atas sambutannya. Alhamdulillah juga berkat Pajakainer semua yang terus mendukung Pajakin sehingga Pajakin bisa tumbuh dan berkembang seperti sekarang ini. Selanjutnya, mari kita mendengarkan juga opening speech dari perwakilan fungsional penyuluh pajak, Pak Arif Yunianto. Kepada Pak Arif, waktu dan jaringan saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Mayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, yang saya hormati, teman-teman pajakener yang pagi ini hampir 488 ya. Kayaknya nambah terus juga dari tadi. Oke, sesuai dengan list flyer yang beredar ya, bahwa kita akan sedikit berbincang-bincang tentang sebuah peraturan menteri yang menarik ini, karena di penghujung kalimatnya itu ditanggung pemerintah. Ada sebuah pajak yang ditanggung pemerintah, yaitu pajak pertambahan nilai atas apa? Atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun. Ya. Berarti rumah itulah intinya ya. Nah, apa kok kemudian di penghujung tahun sampai ada regulasi seperti ini? Biasa kalau kita lihat di sebuah peraturan, termasuk juga peraturan menteri, itu di paling atas ada menimbangnya. Berarti apa? Ada hal-hal yang perlu, hal-hal yang dipertimbangkan sehingga keluarlah peraturan Menteri Keuangan ini tentang PPN kemudian ditanggung pemerintah. Satu itu antara lain apa? Yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
dalam dinamika global ya, dinamika global luar biasa, perang Ukraina juga belum, terus kemudian Timur Tengah, Palestina juga masih seperti itu ya, banyak sekali lah ya, kemudian bagaimana yang lain-lain lah. Maka perlunya dukungan pemerintah terhadap sektor industri ya, itu. Dan bahwa yang kedua itu juga bahwa untuk mewujudkan dukungan pemerintah itu tujuannya kan apa? Untuk meningkatkan daya belinya masyarakat kan, ya. Maka perlunya insentif ini ya, berupa insentif PPN ditanggung pemerintah. Kalau kita lihat ya, kita akan berbicara tentang rumah tapak, rumah susun. Kalau kita lihat data yang ada dari PKPBN, dari PKF itu bahwa kontribusi sektor ini, sektor properti ya, berarti kalau properti ya menyangkut konstruksi dan real estate-nya itu dari 2018 bahkan sampai 2022 itu terhadap produk domestik bruto itu kontribusinya 2.300 triliun, bahkan bisa sampai 2.900 triliun, 2.000-an triliun ya. Berarti itu apa? Berkontribusi terhadap PDB itu 14 sampai bahkan 16%. Cukup tinggi ya seperti ini. Kemudian juga kalau dilihat dari penyerapan tenaga kerja itu mampu menyerap hampir 14 juta ya, 14 juta tenaga kerja. Kalau total dihitung dari total lapangan kerja yang tersedia tahun kemarin contohnya, berarti itu 10%, sekitar 10%. Kemudian bagaimana halnya dengan pajak? Ternyata dengan pajak sektor properti itu berkontribusi 185 triliun atau 9,3% itu untuk semua jenis pajak, khususnya pajak pusat ya. Nah, kemudian untuk daerah kita lihat kontribusi terhadap PAB itu 31,9%, hampir 32% ya. Dari total pendapatan asli daerah di provinsi dan kota di seluruh Indonesia. Ya, tinggi ya. Kontribusinya terhadap PDB, bagaimana penyerapan tenaga kerja, kontribusi terpajak terhadap PAD. Nah, ternyata kondisinya saat ini sektor perumahan itu melambat ya. Sehingga juga melambat aktivitas investasi, sehingga juga menahan kinerja investasinya khususnya di sektor tersebut ya. Nah, maka kemudian itulah tertimbangnya tadi ya, apa hal yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, untuk mewujudkan dukungan, maka dikeluarkanlah insentif PPN yang ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah ini ya. Seperti apa nanti detailnya ya, seperti apa, rumah yang kayak apa, yang nilainya berapa, kapan bisa, bagaimana mekanismenya akan dijelaskan oleh teman kita Mbak Ami. Mari kita sama-sama menikmatinya, sama-sama mengikutinya di sesi. Bapak Ibu jangan segan-segan untuk bertanya. Saya berpesan semoga apa yang kita diskusi dapat menambah sesuatu yang baik untuk pekerjaan Bapak Ibu sekalian pada khususnya, dan yang lebih jauh untuk bermanfaat untuk negara dan bangsa padanya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Mayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Arief atas opening speech-nya. Oke, teman-teman, kita lanjut saja nih. Yang akan kita bahas sesuai dengan yang telah dijelaskan Pak Arief tadi, yaitu terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2023 tentang PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2023. Yang akan disampaikan oleh Mbak Adela, Mbak Elvi, dan juga Mas Angga. Sebelumnya kita sapa-sapa dulu nih narasumber kita. Halo Mbak Elvi, halo Mas Angga, dan juga Mbak Adela. Halo, selamat pagi. Pagi, Mbak Mayang. Oke, pagi Bu. Gimana nih, udah pada siap nih memberikan insight-nya kepada kita? Siap. Ya, Nanti dan sangat bersemangat nih, karena ya. senang banget lihat mukanya Mbak Mayang. Iya nih.
nanti juga teman-teman pastinya udah nggak sabar nih untuk dengerin materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita nih. Namun sebelum saya serahkan kepada tim, izinkan saya mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta webinar yang telah bergabung, silakan untuk mengisi link pretest dan post-test yang ada di kolom chat Zoom. Hal ini dilakukan agar Bapak dan Ibu mendapatkan e-sertifikat gratis pada webinar hari ini. Dan jangan lupa untuk bergabung pada grup WhatsApp webinar yang nanti akan dibantu kirim oleh rekan saya melalui chat Zoom ya. Lalu jangan lupa bagi peserta yang sudah ada pertanyaan, silakan untuk mengisi link tanya jawab yang sudah dikirim di kolom chat Zoom. Karena nanti akan ada sesi tanya jawab nih yang akan dijawab langsung oleh tim penyuluh dari DJP. Nah, kami juga akan mengadakan sesi kuis di akhir acara nanti untuk 3 orang pemenang. Makanya Bapak dan Ibu dimohon untuk menyimak dengan baik apa yang akan disampaikan oleh Mbak Adela, oleh Mbak Elvi, dan juga Mas Angga, agar berkesempatan untuk mendapatkan merchandise dari Pajakin. Baiklah, Bapak dan Ibu, kita langsung saja ke acara inti hari ini, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Kepada tim, saya serahkan untuk materinya, untuk waktu dan jaringan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Mayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Arif dari Pajakin. Mohon izin ya Pak. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Bertemu lagi kita pagi hari ini. Dan semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Semoga suara saya terdengar dengan jelas ya. Kalau seandainya tidak terdengar, silakan Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk komen di kolom chat saja biar bisa kita perbaiki. Baik, seperti yang disampaikan oleh Pak Arif tadi, hari ini yang akan kita bahas adalah PMK 120 tahun 2023 yang mungkin Bapak Ibu yang hadir hari ini sebenarnya sudah baca-baca nih dari kemarin-kemarin PMK-nya hadir. Isi dari PMK tersebut. Jadi karena PMK 120 ini materinya tidak terlalu banyak, jadi yang akan menyampaikan hanya saya saja. Cuman kami hari ini satu tim hadir semua. Kalau ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu sampaikan ke link yang sudah kami bagikan. Semoga pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu bisa secara maksimal kami jawab ya. Baik, mohon izin saya untuk share screen terlebih dahulu. Sebentar. Baik, sudah tampak di layar Mbak Mayang? Sudah Mbak Elvi. Baik. Baik, Bapak dan Ibu, saya belum perkenalkan ini tadi sudah dikenalkan juga sama Mbak Mayang. Nama saya Elvi Rahmi, saya fungsional penyuluh dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai PMK 120 ini tentang PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2020. Nah, adapun latar belakangnya seperti yang disampaikan Pak Arif tadi di awal bahwa pemerintah merasa perlu untuk mengatur terkait pembelian rumah tapak ini agar apa? Agar mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi agar lebih mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika perekonomian global, sehingga perlu diberikan dukungan pemerintah terhadap sektor industri perumahan. Jadi diharapkan dengan adanya insentif ini, maka pertumbuhan ekonomi juga ikut semakin membaik seperti itu. Nah, selanjutnya juga dilatar belakangi adanya wujud dukungan pemerintah. Jadi memang PMK ini hadir sebagai wujud atau bentuk dari dukungan pemerintah bagi sektor industri perumahan. Tentunya tadi meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu dan rekan-rekan perhatikan terkait PMK 120 ini. Untuk pokok pengaturannya itu, PPN ditanggung pemerintah atas apa? Yang pertama atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun. Rumah tapak ini termasuk di dalamnya nanti ada ruko, rumah toko, termasuk rukan atau rumah kantor. Tapi yang harus diperhatikan juga kapan terjadinya penyerahan tersebut.
penyerahan terjadi pada saat yang pertama ditandatanganinya akta jual beli atau ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli lunas di hadapan notaris serta dilakukannya penyerahan hak secara nyata yang dibuktikan dengan adanya berita acara serah terima atau kita singkat nanti istilahnya BAST sejak 1 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2024. Jadi terkait jangka waktu ini memang Bapak Ibu harus perhatikan. Kenapa? Karena jangka waktu penandatanganan BAST ini pun nanti menentukan berapa persen PPN ditanggung pemerintah yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Seperti itu nanti kita ulas lebih banyak. Nah, untuk PPN ditanggung pemerintah ini atas pembelian rumah tapak maupun rumah susun ini diberikan untuk PPN yang terutang masa pajak November 2023 sampai dengan Desember 2023. November ini dihitung dari 1 November 2023 sampai tanggal 30 November kemarin. Nah, itu satu masanya dihitungnya. Nah, terkait BHST ini wajib didaftarkan di Sikumbang, ini nama aplikasinya ya, di Sikumbang akhir bulan berikutnya setelah dilakukan serah terima. Misal serah terima dilakukan tanggal 1 November kemarin, katakanlah seperti itu. Maka di akhir bulan berikutnya, di akhir bulan Desember ini harus sudah dimasukkan atau sudah didaftarkan di aplikasi Sikumbang. Nah, nanti Bapak Ibu juga perhatikan terkait PPN yang terutang ini yang bisa memanfaatkan PPN DTP ini adalah kalau misalnya dia dicicil katakanlah seperti itu, yang dihitung itu pembayaran dilakukannya itu di 1 November itu nilainya berapa seperti itu. Nanti kita lihat di contoh biar lebih mudah kita memahaminya. Selanjutnya, kriteria rumah tapak dan atau rumah susun yang diberikan fasilitas ini harus memenuhi yang pertama memiliki kode identitas rumah. Ini harus dimiliki oleh rumah atau hunian yang dijual tersebut, memiliki kode identitas rumah. Selanjutnya memiliki harga jual maksimal 5 miliar. Jadi kalau seandainya ada rumah yang Bapak Ibu beli nilainya itu 5 miliar, Bapak Ibu ragu kayaknya saya bacanya cuma sampai 2 miliar misalnya begitu ya. Nah, untuk harga jual yang sampai batasan 5 miliar itu masih bisa memanfaatkan DTP. Untuk nilainya ini kita bicara nilai rumahnya ya, harga jualnya. Namun nanti DPP-nya itu hanya 2 miliar. Nanti contoh kita lihat juga. Selanjutnya, diserahkan secara fisik paling lambat itu tanggal 31 Desember 2024. Itu harus sudah diserahkan secara fisik. Artinya itu sudah ready untuk digunakan rumah tersebut. Lalu merupakan rumah baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni. Jadi memang untuk rumah yang bisa memanfaatkan fasilitas PPN DTP sesuai PMK 120 ini adalah rumah baru yang siap huni, bukan rumah second, bukan rumah over kredit gitu ya. Jadi rumah yang memang masih baru dari pengembang, baru dijual ke kita. Nah, itu bisa memanfaatkan PPN DTP ini. Selanjutnya diberikan maksimal 1 unit rumah tapak atau 1 unit hunian rumah susun untuk 1 orang dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi untuk 1 orang maksimal hanya 1 orang, 1 identitas dirinya mendapatkan fasilitas PPN DTP ini dengan 1 unit rumah. Nah, mungkin ada pertanyaan kalau dulu pernah memanfaatkan fasilitas serupa itu bagaimana? Apakah masih bisa memanfaatkan fasilitas PPN DTP sesuai PMK 120 ini? Masih bisa ya. Tapi tentunya memperhatikan syarat dan ketentuan yang ada di PMK 120 ini. Nah, pokok pengaturan berikutnya adalah PPN DTP ini artinya ditanggung pemerintah ya. PPN DTP ini diberikan hanya untuk DPP sampai dengan 2 miliar. Nah, besaran PPN DTP ini seperti tadi saya sampaikan, 100% ini untuk penyerahan BAST yang dilakukan mulai 1 November 2023 sampai dengan 30 Juni 2024. Jadi apabila BAST tersebut ditandatangani dalam kurun waktu ini 1 November kemarin sampai dengan 30 Juni 2024 mendatang, maka besaran PPN DTP-nya itu 100%. Namun apabila karena satu dan lain hal ternyata BAST-nya ini baru bisa dilakukan itu mulai 1 Juli 2024 sampai 31 Desember 2024 dalam kurun waktu ini baru bisa dilakukan BST-nya, maka besaran PPN DTP-nya itu sebesar 50%.
Di sini ya letak perbedaan besaran PPN DTP yang bisa diperoleh atau bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak. Nah, apabila telah dilakukan pembayaran uang muka atau cicilan, maka paling cepat itu pada tanggal 1 September 2023. Artinya, jika seandainya terkadang kita membeli rumah, kita sudah memberikan cicilan atau tanda jadi kepada pengembang misalnya. Lalu hal tersebut diperbolehkan, namun maksimal cicilan pertama atau uang muka tersebut diberikan batas waktu itu maksimal 1 September 2023 kemarin. Kalau seandainya cicilan pertamanya tersebut atau uang mukanya tersebut dibayarkan di tanggal 1 Agustus atau 5 Agustus sebelum 1 September 2023, maka tentunya tidak dapat memanfaatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah ini. Nah, untuk PPN ditanggung pemerintah ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu semua dan rekan-rekan adalah hanya atas PPN yang terutang atas pembayaran sisa cicilan atau pelunasan yang dibayarkan bulan November 2023 dan bulan Desember 2023. Untuk 2 bulan tersebut ya. Selanjutnya kita masuk ke pokok pengaturan untuk kewajiban dari sisi penjual. Tentunya di sini penjual ini pengusaha kena pajak ya atau sudah dikukuhkan sebagai PKP. Yang pertama membuat faktur pajak. Untuk PPN ditanggung pemerintah yang 100%, artinya BAST-nya ditatangani tanggal 1 November sampai dengan 30 Juni 2024 dalam kurun waktu tersebut, maka untuk harga jual sampai dengan 2 miliar, si penjual ini, PKP ini membuat 2 faktur pajak dengan kode 07 dengan DPP masing-masing 50% dari harga jual ditanggung pemerintah. Jadi kalau misalnya dilakukan penjualan sebuah rumah, nilainya katakanlah pas 2 miliar seperti itu, maka nanti si penjual ini harus membuat 2 faktur pajak dengan kode 07. Yang pertama itu DPP-nya dari yang 100 juta, tadi saya ya 2 miliar ya. Yang pertama yang 1 miliar, yang kedua 1 miliar. Jadi 50%, 50%. Jadi setengah-setengah harus dibagi 2 karena fakturnya harus dibuatkan 2 oleh si penjual ini. Tapi nanti di contoh kita lihat ya. Kapan, apakah itu transaksinya dilakukan di bulan November kah, di bulan Desember kah, atau dibayar 2 kali kah, bulan November dan bulan Desember, nanti kita lihat di contohnya ya. Untuk harga jual lebih dari 2 miliar sampai dengan 5 miliar, nanti membuat 2 faktur pajak juga si penjual ini dengan kode faktur 07 dengan DPP masing-masing 50% dari harga jual yang sampai dengan 2 miliar yang ditanggung pemerintah. Jadi kalau rumah tersebut harganya 5 miliar, Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa yang menjadi DPP-nya itu nanti harga jualnya tersebut hanya yang sampai 2 miliarnya saja yang ditanggung pemerintah. Sedangkan yang 3 miliarnya lagi itu nanti faktur pajaknya 01. Nah, seperti yang tampak di layar ya. Jadi untuk faktur pajak 01 untuk bagian harga jual lebih dari 2 miliar yang tidak ditanggung pemerintah. Jadi yang tadi nilainya 5 miliar, 2 miliarnya dibuatkan 2 faktur pajak oleh penjual dengan kode 07 dan sisanya yang 3 miliar tadi dibuatkan faktur pajak 01. Ini juga nanti ada contohnya ya. Kita lanjut ke kewajiban penjual berikutnya. Terkait pembuatan faktur pajak ini, untuk PPN DTP 50% yang BAST-nya 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, harga jual yang 2M tadi. Nah, untuk faktur pajak 07 yang harga jual sampai dengan 2 miliar membuat faktur pajak 07 dengan DPP 50% dari harga jual ditanggung pemerintah dan 01 yang tidak ditanggung pemerintah. Kalau seandainya nanti nilai jualnya itu melebihi dari 2 miliar karena yang ditanggung hanya penjualannya batasnya 2 miliar. Ini nanti bisa Bapak Ibu lihat juga di contohnya. Ini untuk kewajiban penjual, tentunya harus membuatkan faktur pajak yang lengkap juga, yang mana nanti wajib mencantumkan NPWP-nya atau NIK dari pembeli. Jadi mungkin nanti si pembelinya belum punya NPWP, menyerahkan NIK, nah nanti itu diisi dalam faktur pajaknya. Lalu mencantumkan kode identitas rumah pada kolom nama barang, serta mencantumkan keterangan PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK 120 tahun 2023.
Nah, nanti ini juga ada tugasnya penjual, yaitu membuat laporan realisasi PPN DTP ini dan faktur pajak yang dilaporkan dalam SPT masa PPN-nya. Nah, ini kewajiban dari sisi penjualnya. Nah, diatur juga di PMK 120 ini terkait yang tidak mendapatkan fasilitas PPN DTP jika yang pertama, objek yang diserahkan bukan rumah tapak atau rumah susun sebagaimana dimaksud pengertian rumah tapak dan rumah susun ini diatur di PMK 120 di pasal 2, pasal 3 dan pasal 4. Lalu dilakukan pembayaran atau uang muka sebelum 1 September 2023 seperti tadi saya sampaikan. Atas pembelian rumah tersebut misalnya sudah dilakukan pembayaran uang muka di bulan Agustus 2023, maka atas pembelian rumah tersebut tidak dapat memanfaatkan PPN DTP ini. Lalu penyerahannya sebelum 1 November 2023 atau setelah 31 Desember 2023. Nah, ini juga tidak mendapatkan fasilitas PPN DTP. Selanjutnya dipindah tangankan dalam jangka waktu 1 tahun sejak penyerahan, tidak menggunakan faktur pajak sesuai ketentuan, tidak melaporkan laporan realisasinya oleh penjual misalnya, dan tidak mendaftarkan BST di situng bank. Jadi jika di antara beberapa poin yang tadi saya sebutkan ini dilakukan, maka atas pembelian rumah tersebut tidak mendapat fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung oleh pemerintah. Nah, ini sedikit gambaran timeline fasilitas PPN DTP yang 100%. Jadi apakah kita mendapatkan yang 100% PPN DTP-nya, apakah yang 50% PPN DTP-nya, itu kita harus dilihat kapan BAST tersebut diterbitkan atau ditandatangani ya. Ini untuk contoh di sini, kalau seandainya pembayaran dilakukan di 1 September 2023 dan Oktober 2023 itu sudah dilakukan pembayaran, anggaplah kita katakan ini misalnya cash keras gitu ya, tapi bertahap misalnya. Sudah dibayar di September dan di Oktober. Nah, di bulan September dan bulan Oktober ini tidak mendapatkan fasilitas PPN DTP ya. Karena seperti yang diatur di PMK 120 yang dapat memanfaatkan PPN DTP ini adalah atas pembayaran yang dilakukan di November dan Desember. Jadi untuk September dan Oktobernya ini tidak mendapatkan fasilitasnya. Namun pembayaran yang dilakukan di November dan Desember inilah nanti yang mendapatkan PPN DTP 100% ya. PPN DTP 100% seperti tadi kami sampaikan, dengan catatan BAST-nya tersebut ditandatanganinya paling lambatnya Juni 2024. Nah, 30 Juni 2024. Nah, itu bisa dapat yang 100%. Ini gambarannya agar lebih mudah kita memahaminya ya. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ini contoh berikutnya yang PPN DTP-nya itu dapatnya 50%. Ini contohnya sama dengan yang tadi, ini misalnya di 1 September sama Oktober ini sudah dilakukan pembayaran nih bertahap misalnya. September udah, Oktober juga sudah, maka yang dua ini tidak mendapatkan fasilitas PPN DTP. Nah, untuk pembayaran November dan Desember itu mendapatkan fasilitas PPN DTP namun 50%. Kenapa? Karena BAST-nya baru terbit itu di kurun waktu 1 Juli, bisa katakanlah mungkin 15 Juli begitu. Jadi dalam kurun waktu 1 Juli atau 31 Desember ini baru keluar BAST-nya, maka dari itulah kenapa dapat PPN DTP-nya itu yang 50%. Jadi memang kita lihat dapat 50 atau 100% ini dari kapan BAST ini tersebut terbit atau ditandatangani. Nah, ini contoh kasus. Yang pertama, ini Ibu Dira melakukan pembelian rumah tapak seharga 1 miliar ke PT AB, dibayar 4 kali, masing-masing sebesar 250 juta dari bulan September 2023 sampai dengan Desember 2023. Rumah diserah terimakan di bulan Juni 2024 ya. Jadi diserah terimakannya di bulan Juni 2024 yang merupakan batas akhir nih BAST agar mendapatkan fasilitas PPN DTP 100%. Maka dari itu Ibu Dira ini dapat memanfaatkan PPN DTP 100% yang mana untuk masa pembayaran dilakukan bulan November dan bulan Desember. Nah,
dan BAST-nya juga sudah terbit, sudah tertangani dan harus didaftarkan di Sikumbang paling lambat akhir bulan berikutnya, yaitu akhir bulan Juli 2024. Lalu si penjual wajib membuat 2 faktur pajak dengan kode 07 dengan DPP-nya 50% dari 250 juta. Ya, jadi pembayarannya kan 250 juta di sini. Jadi 50% dari 250 juta yaitu 125 juta dan PPN terutangnya 125 juta kita kalikan tarif PPN 11%, maka 13.150 inilah yang ditanggung pemerintah. Nah, jadi si penjual harus membuat 2 faktur pajak 07, lalu mencantumkan kode identitas rumah di nama barang dan keterangan PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK 120 tahun 2023 pada saat melakukan pembuatan faktur pajaknya dan melaporkan 2 faktur pajak tersebut pada SPT PPN masa November 2023. Ini untuk transaksi pembayaran yang dilakukan 2023. Nah, yang ini untuk pembayaran bulan Desember, si penjual sama juga harus membuat 2 faktur pajak, kodenya 07 dengan DPP-nya 50% dari pembayaran yang dilakukan, yaitu 250 juta. Ini sama dengan bulan November, nilainya 13.150.000 yang ditanggung pemerintah, mencantumkan kode identitas rumah, memberikan keterangan di fakturnya PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK 120 tahun 2023 dan melaporkan 2 faktur pajak yang 07 tadi itu pada SPT masa PPN 2023. Ini yang contoh kasus yang mendapatkan PPN DTP 100%. Nah, kita masuk ke contoh kasus kedua. Di sini Bapak Andri membeli rumah toko atau ruko pada PT Gria seharga 2 miliar. Dibayarnya 10 kali dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan September 2024. Jadi terlihat di sini ya, artinya yang ditanggung pemerintah hanya pembayaran yang dilakukan di bulan Desember 2023. Nah, rumah toko tersebut diserah terimakan pada bulan September 2024. Nah, di sini kita tahu nih gambarannya bahwa karena diserah terimakan pada bulan September 2024, maka Pak Andri ini hanya dapat memanfaatkan PPN DTP yang 50%. Ya. Jadi untuk pembayaran satu kalinya dari 2 miliar ini 200 juta dibayar di bulan Desember, maka si penjual membuat faktur pajak 07 dengan DPP-nya 50% dari 200 juta, yaitu 100 juta, yang mana PPN-nya itu 11 juta ditanggung oleh pemerintah. Karena tadi Pak Andri ini hanya mendapatkan PPN DTP 50% dan faktur pajak 07-nya hanya 1 yang dibuat, memang harus 1 dibuat oleh si penjual, maka sisanya membuat faktur pajak 01 si penjual dengan DPP-nya 50% dari 200 juta yaitu 100 juta dan PPN-nya 11%. Ini tidak ditanggung yang 11 juta berikutnya, yang faktur pajak 01 ini tidak ditanggung pemerintah dan wajib dipungut oleh PT Gria. Lalu seperti yang tadi untuk faktur pajak 07-nya mencantumkan kode identitas rumah di nama barang dengan keterangan PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK 120 tahun 2023 dan melaporkan faktur pajak tersebut pada SPT masa Desember 2023. Nah, ini contoh yang pembelian rumahnya dilakukan 10 kali, pembayarannya dimulai bulan Desember serta diserah terimakan di September 2024. Jadi dapat PPN DTP-nya 50%. Kita lanjut ke contoh kasus berikutnya. Ini Ibu Ayu membeli apartemen ke PT Propertindo Nusa seharga 700 juta cash pada bulan Desember 2023. Apartemen rencananya diserah terimakan di tanggal 30 Juni 2024. Namun tertunda dan akhirnya diserah terimakan pada 18 Oktober 2024 ya. Jadi tertunda nih, yang awalnya 30 Juni 2024 namun tertunda menjadi 18 Oktober 2024. Akibatnya apa Bapak Ibu? Akibatnya tadi PPN DTP-nya awalnya bisa nih kalau seandainya berhasil jadi serah terimanya 30 Juni, itu kan PPN DTP-nya bisa memanfaatkan yang 100%. Namun karena tertunda jadinya di Oktober 2024, makanya dapat yang 50%. Lalu
PT Propertindo Nusa ini selaku penjual telah membuat faktur pajak nih, udah 2 nih dibuat faktur pajak 07-nya dengan DPP masing-masing sebesar 350 juta. Nah, ini bagaimana dengan contoh kasus yang seperti ini? Nah, karena ini yang awalnya rencana diserah terimakan 30 Juni 2024 ternyata mundur, maka ada perubahan PPN DTP yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak yang awalnya 100% menjadi 50%. Nah, pembayaran 700 juta tadi, si penjual atau PT Propertindo Nusa ini melakukan pembetulan faktur pajaknya. Harus dibetulkan. Nah, faktur pajak tersebut, nah, atas barang tersebut, yang atas faktur pajak tersebut, mohon maaf yang sudah dibuat 2 tadi oleh penjual, maka harus dilakukan pembetulan oleh PT Propertindo ini. Yang sebelumnya 2 faktur pajak 07 sudah terbit dengan DPP-nya 50% dari 700 juta yaitu 350 juta, PPN terutangnya 350 juta dikali 11% yaitu 38.500.000. Ini yang ditanggung pemerintah awalnya ya, awalnya sebelum ternyata tertunda nih serah terimanya. Ini awalnya kalau seandainya serah terimanya jadi di 30 Juni 2024. Namun ternyata tertunda jadinya di Oktober 2024, maka membetulkan salah satu faktur 07 menjadi faktur pajak 01 dengan DPP 50% dari 700 juta yaitu 350 juta, PPN terutangnya 38.500.000 tidak ditanggung pemerintah dan wajib dipungut oleh PT Gria. Jadi dari 2 tadi harus dibetulkan satunya menjadi faktur pajak 01. Nah, lalu mencantumkan kode identitas rumah seperti saya sampaikan di contoh-contoh kasus lain dan menambahkan keterangannya PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK 120 dan melaporkan pembetulan faktur pajak tersebut pada SPT masa Desember 2023. Nah, ini contoh kasus keempat. Di sini Saudari Binar membeli rumah kepada PT Tunas Perkasa harga 1,2 miliar dengan tempo pembayarannya 11 kali. Pembayaran pertama dilakukan pada bulan Juni 2023 sebesar 200 juta dan selanjutnya dilakukan pembayaran 100 juta pada setiap bulannya sampai dengan Mei 2024. Rumah tersebut diserah terimakan pada bulan Juni 2024. Nah, Bapak dan Ibu dan rekan-rekan, seperti contoh ini kita langsung lihat saja di sini dikatakan bahwa pembayaran pertama dilakukan pada bulan Juni 2023. Sedangkan kita tahu bahwa di PMK 120 itu diatur untuk pembayaran atau cicilan atau uang muka yang pertama kali dibayarkan itu maksimalnya itu adalah 1 September 2023. Sedangkan di sini dia melakukannya di bulan Juni 2023. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Saudari Binar ini tidak dapat memanfaatkan fasilitas PPN DTP yang terdapat yang dijelaskan dalam PMK 120 ini. Seperti itu. Jadi dia tidak dapat memanfaatkan fasilitas PPN DTP ya, karena pembayaran uang muka atau tanda jadi atau pembayaran pertamanya itu pada bulan Juni 2023, lebih dahulu sebelum 1 September 2023. Contoh kasus yang kelima, di sini Ibu Tisa membeli rumah ready stock kepada PT Mega Podomoro seharga 5 miliar. Dibayarnya 5 kali. Mulai bulan November 2023 sampai dengan Maret 2024. Rumah tersebut diserah terimakan pada bulan Maret 2024. Nah, di sini untuk pembayarannya karena sudah mulai dibayar itu di bulan November, artinya November ini sudah ada pembayaran dan Desember tentunya juga sudah ada pembayaran karena pembayaran itu hingga 5 kali hingga bulan Maret 2024 ya. Jadi untuk November dan Desember itu ditanggung oleh pemerintah ya 100% dan BAST-nya pun terbitnya di Maret 2024 sehingga nanti harus sudah didaftarkan di Sikumbang paling lambat di akhir April atau 30 April 2024. Si penjual tugasnya membuat 2 faktur pajak dengan kode 07 dan nanti ini karena 2 bulan ya, ada November dan Desember seperti contoh di awal tadi. Ini untuk November dibuat 2 faktur pajak 07 mencantumkan kode identitas
dan melaporkan dua faktur pajak tersebut untuk masa November, melakukan hal yang sama juga untuk masa Desember ya, membuat dua faktur pajak 07 DPP-nya 50% dari 1 miliar yaitu 500 juta dikali 11%, 55 juta inilah yang ditanggung oleh pemerintah. Lalu mencantum seperti yang tadi seperti contoh kita sebelumnya, memasukkan kode identitas rumahnya dan keterangan PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK 120 tahun 2023 serta melaporkan dua faktor pajak tersebut di dalam SPT masa Desember 2023. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Ini contoh kasus yang ke-6. Jadi ini memang kalau Bapak Ibu yang sudah membaca PMK 120 memang cukup banyak di situ contoh kasusnya agar kita lebih kaya lagi pada prakteknya nanti apakah rumah ini dapat memanfaatkan fasilitas atau tidak. Mungkin contoh kasus yang ada di PMK 120 ini bisa menjawabnya ya. Lalu untuk contoh selanjutnya ini Bapak Andrew membeli apartemen kepada PT AAP. Ya, ini sinyal saya kayaknya kurang bagus ya. Nah, semoga sudah terdengar kembali. Contoh selanjutnya ini Bapak Andrew membeli apartemen kepada PT AAP seharga 3 miliar secara cash pada bulan Desember 2023. Sedangkan apartemen diserah terimakan bulan Juli 2024. Nah, untuk contoh ini Bapak Andrew ini dibayar langsung ya, 3 miliar dibayar langsung cash di bulan Desember. 3 miliar, PPN DTP-nya 50% untuk bagian harga 2 miliar. Nah, artinya tadi saya sampaikan di awal, memang batas harga jual itu sampai 5 miliar, namun untuk bagian dari harga tersebut yang ditanggung pemerintah adalah yang 2 miliarnya. Jadi dari 3 miliar ini, 2 miliar lah yang harga jualnya bisa yang dapat fasilitas PPN DTP sebesar 50%. Jadi PPN DTP 50% untuk bagian harga sampai dengan 2 miliar. Nah, lalu si penjualnya membuat faktur pajak 01 untuk bagian yang tidak mendapat PPN DTP yang 1 miliar tadi, karena kan nilainya 3 miliar ya, sedangkan batasan harga jual yang dapat memanfaatkan fasilitas kan hanya 2 miliar. Jadi yang 1 miliar itu membuat faktur pajak seperti biasa, faktur pajak 01 dan itu tidak ditanggung oleh pemerintah, dan membuat faktur pajak 07 dengan 07 dengan DPP 50% dari 2 miliar. PPN terutangnya itu 110 juta, itu yang ditanggung pemerintah. Lalu sisanya membuat faktur pajak 01 dengan DPP 50% dari 2 miliar, yaitu 1 miliar, dan PPN terutangnya itu 110 juta. Itu tidak ditanggung oleh pemerintah. Dan seperti biasa tadi yang saya sampaikan contoh sebelumnya, memasukkan kode identitas rumah, memberikan keterangan di faktur pajaknya, dan melaporkan faktur pajak tersebut pada SPT PPN masa Desember 2023. Nah, ini contoh ke-7. Di contoh ke-7 ini Bapak Raizi, semoga Bapak Ibu tidak bosan ya, memang contohnya cukup banyak. Untuk pertanyaan silakan Bapak Ibu masukkan ke link yang sudah kami bagikan sembari saya menjelaskan sedikit lagi mengenai materi ini. Selanjutnya contoh berikut ini Bapak Razi membeli apartemen seharga 5 miliar kepada PT Home Selaras. Pembayaran dilakukan pada bulan Oktober 2023 sebesar 1,5 miliar. Jadi Oktober sudah dibayar 1,5 miliar. Dan November 2 miliar dan sisanya 1,5 miliar dibayarkan pada saat penyerahan apartemen di bulan Desember 2023. Oke, penyerahannya di Desember 2023. Nah, untuk contoh ini, pembayaran yang dilakukan di Oktober 2023 tentunya itu tidak mendapatkan fasilitas PPN DTP. Sedangkan pembayaran yang dilakukan pada November 2023 itu mendapatkan PPN ditanggung pemerintah ini 100% dengan batasan harga jualnya itu yang 2 miliar, dan yang 31 Desember 2023-nya itu tidak mendapatkan DTP yang pembayaran yang 1,5 miliar tersebut. Nah, si penjual membuat dua faktur pajak 07 dengan DPP masing-masing 50% dari 2 miliar, yaitu 1 miliar, PPN terutang
1 miliar dikali 11% dapat 110 juta. Inilah yang ditanggung pemerintah. Ini untuk transaksinya yang di bulan November, artinya untuk pembayaran di bulan November. Mencantumkan kode identitas seperti tadi saya sampaikan dan menambahkan keterangan, serta si penjual melaporkan 2 faktur pajak tersebut pada SPT PPN masa November 2023 ya. Jadi kenapa November aja Mbak Ami, kenapa Desembernya enggak? Karena kita kan batasan nilai jualnya hanya di 2 miliar saja yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, selanjutnya yang masa Desembernya seperti biasa si penjual membuat faktur pajak 01 dengan DPP-nya itu 1,5 miliar dikali tarif PPN dapat 165 juta dan ini tidak ditanggung pemerintah, wajib dipungut oleh PT Home Selaras kepada Pak Raizi ini. Mencantumkan kode identitas tetap, menambahkan keterangannya di PPN ditanggung pemerintah, serta melaporkan faktur pajak tersebut pada SPT PPN masa Desember 2023. Nah, itu pemaparan dari saya terkait PMK 120 tahun 2023 ini. Semoga menambah pemahaman Bapak dan Ibu semua. Dan setelah itu lagi ya. Setelah ini saya kembalikan ke Mbak Mayang. Silakan Mbak Mayang. Baik, terima kasih untuk Mbak Elvi atas pemaparan materinya. Kita lanjutkan untuk ke sesi tanya jawab. Untuk sesi ini akan dibawakan oleh Mbak Elvi, juga Mas Angga. Untuk waktu dan jaringannya saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Mayang. Sambil menunggu Mbak Ami gitu ya, gantian ya. Nanti dibantu juga nih sama saya. Perkenalkan Bapak Ibu semua, nama saya Ada Septi Karina, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Mayang nih. Mbak Mayang senyum-senyum aja nih, kayak bahagia ya Mbak Mayang ya menyambut akhir tahun. Ya, hari Senin harus bahagia nih Mbak Oh Adel. ya, baik-baik. Selasa weekend besok ya padahal ya. Iya. Baik, ya, Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan di kolom di link pertanyaan yang telah kami berikan. Banyak banget pertanyaan-pertanyaannya dan nanti kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari kawan pajak semua ya, dari pajak channel semua. Untuk yang raise hand, izin kami membacakan dulu dari link pertanyaan ya. Siapa tahu ternyata pertanyaan yang Bapak Ibu ingin sampaikan ternyata sama gitu ya, yang sudah kami jawab di link pertanyaan. Baik, ini ada pertanyaan dari Mbak Yola Oktapiani dari PT Snackpack Shipping. Nah, pertanyaannya, masa berlakunya kapan gitu ya PMK ini? Tadi juga mungkin sudah dijelaskan oleh Mbak Ami. Namun kita merefresh kembali, mungkin kan memang kalau dipajakin ini pesertanya ini banyak banget dan datangnya kadang-kadang suka terus-terusan ya. Bahkan sampai sekarang pun tadi Mbak Ami sudah memaparkan setengah, masih banyak peserta-peserta yang bergabung gitu. Dari awal 300 sekarang sudah mencapai 568. Jadi memang izin kami juga merefresh ya. Ketika sudah dijelaskan oleh Mbak Ami, kami juga akan mengulang gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang baru bergabung. Jadi di PMK 120 tahun 2023 ini mengatur terkait PPN DTP. PPN DTP itu pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah untuk masa pajaknya November dan Desember 2023. Artinya secara pemanfaatan tinggal berumur 1 bulan lagi gitu kan, karena memang tadi November, Desember. Nah, sekarang pun sudah memasuki pertengahan Desember gitu ya. Nah, mungkin banyak yang ditanyakan juga nih sama teman-teman di pajak KNS. Lantas bagaimana dengan tahun depan gitu ya, terkait dengan masa pajak Januari 2024 sampai dengan Desember 2024-nya. Apakah nanti ada pengaturan lanjutan? Karena memang ini berkaitan dengan mekanisme penganggaran belanja pajak, insentif pajak gitu ya. Jadi nanti intinya adalah masa pajaknya ini seperti tadi dijelaskan oleh slide memang untuk November dan Desember 2023. Nanti tadi yang dicontohkan juga sama Mbak Ami beberapa proses penghitungannya gitu ya. Kemudian dari Mbak Anggie Wulandari gitu ya. Dampaknya dari PMK 120 tahun 2023 ini seperti apa gitu ya. Jadi memang tadi juga dijelaskan di awal oleh Pak Arief bahwa ketika
suatu aturan itu diterbitkan oleh pemerintah, sebenarnya dilihat dari sisi-sisi berbagai macam sisi gitu ya, karena memang diharapkan nanti dari sisi aturan ini menimbulkan multiplier effect gitu ya. Tadi kan soal terkait dengan perumahan gitu ya, diharapkan ketika memang ada pembangunan di sana, ada rumah di sana, ada pemukiman baru di sana, efek-efek ekonomi bisnis di sekitar sana juga berpengaruh gitu ya, meningkat gitu. Sehingga nanti diharapkan ketika sudah ada kami memberikan insentif terkait dengan rumah ini di PMK 120, nanti juga tadi ada efek-efek di sekitarnya yang menimbulkan geliat bisnis ekonomi gitu ya, lebih maju gitu. Ketika ada rumah berarti kan, oh nanti ada yang jualan, kemudian juga nanti ada sekolah di sana gitu ya, ada rumah sakit di sana. Jadi memang diharapkan menimbulkan multiplier effect gitu ya. Ketika waktu pandemi gitu ya, di mana industri properti melambat, maka kita memberikan insentif ini, diberikan PPN ditanggung pemerintah, sehingga nanti diharapkan bahwa efek-efek lain, ya terutama pertumbuhan ekonomi Indonesia juga meningkat. Seperti itu, Mbak Anggi. Mungkin Mbak Ami lanjut pertanyaan berikutnya, bisa? Baik, baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Tadi Mbak ada pertanyaannya sampai dari Mbak Anggi ya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Dari Bapak atau Ibu ini, Karisma. Pertanyaannya, apakah ada batas maksimal untuk cicilan rumah susun tersebut? Ada nggak batasan maksimal untuk cicilannya yang bisa memanfaatkan fasilitas DPP ini, kali ya maksudnya. Nah, jadi untuk batasan nilai cicilan itu tidak ada, namun yang diatur di PMK 120 ini adalah batasan nilai harga rumah tersebut, harga jualnya. Batasannya itu adalah 5 miliar. Jadi kalau rumah yang dibeli oleh Ibu Karisma misalnya nilainya 5 miliar dan dibelinya itu misal katakanlah November kemarin, biar lebih sederhana memaknainya, maka rumah tersebut dapat memanfaatkan fasilitas PPN DTP karena batasnya masih sampai 5 miliar. Namun memang yang akan mendapatkan fasilitas yaitu nilainya batasannya sampai yang 2 miliarnya saja. Artinya yang 3 miliarnya itu nilai tersebut dibayar sendiri PPN-nya oleh pembeli, sedangkan yang 2 miliar itu dapat fasilitas PPN DTP. Tapi untuk cicilannya tidak ada batas nilai cicilannya ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini namanya Bapak Muhammad Sobri Nur. Pertanyaannya, apakah pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang pendapatannya rendah? Nah, ini saya ingin menambahkan juga. Jadi Bapak dan Ibu, bantuan yang diberikan pemerintah akan selalu sangat concern dengan masyarakat, apalagi yang berpenghasilan rendah. Dari sisi fiskal pun, dari sisi pajak pun, sudah berbagai upaya dilakukan. Salah satunya adalah mungkin Bapak Ibu yang hadir hari ini ada salah satu atau salah dua atau 50% di sini merupakan wajib pajak UMKM, kita katakanlah, maka pemerintah pun juga concern ke wajib pajak UMKM ini dengan adanya kemarin PP 55 tahun 2022. Yang mana salah satunya diatur adalah bahwa wajib pajak orang pribadi UMKM yang peredaran brutonya dalam 1 tahun tersebut dihitung yang batasannya sampai dengan 500 juta itu tidak membayar PPh. Ya, artinya kalau wajib pajak UMKM yang sekarang misal katakanlah berjualan baju, berjualan makanan, yang 1 bulannya masih omsetnya 50 juta, 10 juta. Nah, itu sekarang hadirnya PP 55 kemarin itu wajib pajak ini tidak membayarkan PPh-nya ya. Jadi kalau sudah lewat 500 juta baru membayarkan. Artinya itu salah satu contoh bagaimana pemerintah memberikan concernnya ke masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah seperti tadi saya contohkan wajib pajak UMKM seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada dari Pak Eko. Pertanyaannya, bagaimana jika ada customer yang melakukan transaksi rumah, melakukan akad KPR pada bulan Mei 2023?
Akan tetapi pencairan dari bank dicicil. Tapi nggak di pertanyaan ini tidak dikasih tahu ya cicilan itu pertama kalinya kapan. Tapi yang jelas itu akadnya di Mei 2023. Nah, berdasarkan progres pembangunan rumah, cicilan itu berdasarkan progres pembangunan rumah sampai dengan bulan Desember 2023. Nah, pembayaran baru diterima 70% saja. Apakah transaksi ini mendapatkan PPN DTP? Jadi begini Bapak dan Ibu. PPN DTP di dalam PMK 120 ini kata kuncinya adalah yang pertama dimulainya pembayaran uang muka kah atau cicilan kah sebutannya atau cash keras tadi, tahap satunya kah istilahnya yang dibayarkan itu maksimalnya di 1 September 2023. Jadi kalau dari contoh ini karena akadnya sudah dari Mei 2023 kemungkinan cicilan pertamanya sudah bulan Juni ya atau Juli malah. Nah, kemungkinan ini tentunya tidak mendapatkan fasilitas PPN DTP karena di contoh ini tidak dijelaskan cicilan pertamanya itu kapan. Tapi yang perlu kami sampaikan bahwa terkait skema pembayaran cicilan ini, cicilan tersebut atau uang muka tersebut kapan dibayarkannya? Maksimalnya itu di 1 September 2023 ya. Di 1 September 2023. Serta yang perlu diperhatikan juga kapan BAST-nya atau berita acara serah terimanya itu ditandatangani. Nah, jangka waktunya, kurun waktunya itu di 1 November 2023 sampai dengan Desember 2024. Nah, jadi Bapak dan Ibu tinggal melihat itu saja. Apakah saya membayar cicilan itu pertama sebelum bulan September 2023? Kalau memang sebelum bulan September tentunya tidak dapat memanfaatkan fasilitas PPN DTP ini. Nah, pertanyaan berikutnya. Masih Pak Eko ternyata. Apakah akan dilakukan pemeriksaan rekening koran? Nah, ini pertanyaan terkait rekening korannya customer nih yang melakukan transaksi pembelian rumah pada bulan November dan Desember 2023. Memang terkait PPN DTP ini self assessment ya, wajib pajak melaporkannya dan juga namun pada prinsipnya apabila memang hal tersebut dirasa perlu dilakukan dalam hal ini dalam hal pengawasan dan dirasa perlu oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka tentu saja mungkin hal tersebut dapat dilakukan ya. Tapi tentunya dengan alasan yang jelas untuk Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan itu seperti itu. Nah, dilanjutkan oleh Mbak Ada, silakan Mbak Ada. Baik, pertanyaan selanjutnya ini langsung pertanyaannya aja ya. Nanti terkait dengan apakah PPN-nya bisa dikreditkan gitu ya. Tadi sudah ditanyakan juga oleh di link pertanyaan dan jawabannya karena faktur pajak pertambahan nilai ini yang ditanggung pemerintah ini adalah 07, artinya pajak masukannya bisa dikreditkan gitu ya. Jadi memang tadi selain ingin memberikan juga banyak hal terkait latar belakang PMK 120 ini juga ingin memotivasi gitu ya bahwa memang karena sesuai dengan kodenya 07 maka bisa dikreditkan. Jadi jangan takut itu ketika memang melaksanakan proses PPN DTP-nya ini gitu. Kemudian terkait dengan ada pertanyaan nih, selamat siang. Mau bertanya untuk ketentuan pembebasan pajak pembelian rumah untuk pembelian rumah unit baru, seperti pengembangan perumahan atau dapat juga dikenakan jika membeli rumah lama atau sudah pernah digunakan oleh pemilik sebelumnya. Terima kasih. Jadi, rumah tapak baru ini yaitu memang ataupun satuan rumah susun baru yang telah mendapatkan kartu identitas rumah dan pertama kali diserahkan oleh pengusaha kena pajak penjual yang menyelenggarakan pembangunan rumah tapak atau satuan rumah susun tersebut dan belum pernah dilakukan pemindah tanganan. Jadi memang khusus PMK 120 ini sudah jelas-jelas banget nih ya Bapak Ibu semua bahwa memang harus rumah tapak atau rumah susun baru, bukan rumah second gitu ya. Jadi memang untuk bagian ini harus di-highlight nih, jangan sampai nanti ketika pajak PNS ingin menerapkan gitu ya, coba nih saya mau beli rumah biar dapat fasilitas PMK 120 tapi ternyata rumahnya rumah second. Ini tidak bisa gitu ya. Kemudian
apakah dengan pemberian insentif PPN kepada pelaku usaha atau developer dapat mengubah regulasi harga dan pajak yang akan dibebankan ke depan kepada pemilik rumah susun atau rumah tapak tersebut gitu ya. Dan kalau kita lihat berarti kan ketika ada pertanyaan seperti ini kita lihat juga gitu dari sisi perspektif konsumennya. Seharusnya ketika adanya PPN ditanggung pemerintah, berarti kan harga rumah menjadi lebih murah ya, karena kan tadi misalnya ada harga, kemudian ada penambahan PPN, konsumen membayarnya berarti kan lebih dibanding konsumen atau pembeli ini hanya membayar rumahnya saja, karena tadi PPN-nya ditanggung oleh pemerintah. Jadi juga mungkin bisa jadi bahan gitu ya, promosi nih bagi developer atau memang penyedia rumah gitu ya, yang ketika ingin memberikan informasi gitu ya kepada konsumen bisa rumah lebih murah gitu ya, karena memang ada fasilitas PPN ditanggung pemerintah ini gitu. Ya, itu pertanyaan-pertanyaan yang dari linknya. Nanti ada satu lagi sih Mbak Ami. Nah, kita baca aja ya satu lagi sebelum nanti memang kalau dipajakin ini biasanya memang kawan pajak atau pajak finance juga nunggu-nunggu gitu ya. Selalu ada kuis gitu ya. Nanti ada hadiah juga dari pajakin gitu. Jadi semoga nih setelah ada sesi pertanyaan yang tadi sudah kita bacakan, nanti kemudian ada kuis dan nanti mungkin di akhir sesi bisa ditanyakan sama Pak Arief dari pajakin apakah ada closing statement atau enggak ya Mbak Mayang ya. Baik, izin saya membacakan satu pertanyaan lagi nih. Menurut info yang beredar dan berita mengenai PPN DTP atas pembelian rumah sampai dengan tahun 2024, apakah bisa memanfaatkan PPN DTP untuk tahun 2023 dan tahun 2024? Contohnya, dia mau memaksimalkan 100% PPN DTP tersebut, akan tetapi cicilannya di masa Desember 2023 dan Januari 2024. Nah, ini mohon arahannya. Terima kasih. Sampai saat ini kami bisa bilang gitu ya, terkait dengan PMK 120 tahun 2023 terkait untuk aturan mengenai PPN DTP masa November dan Desember 2023. Untuk 2024 kita akan tunggu regulasi berikutnya. Jadi ditunggu aja Bapak Ibu kabar baiknya selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaan sebagian semoga sudah mewakili dari pertanyaan-pertanyaan kawan pajak semua ya. Baik, kita kembalikan kepada Mbak Mayang dulu. Ya. Oke. Baik, terima kasih untuk Mbak Ami dan juga untuk Mbak Adel atas pertanyaan yang telah dijawab. Kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi kuis. Untuk sesi kuisnya nanti akan dibawakan oleh Mbak Adela. Untuk waktu dan jaringan saya persilakan Mbak Adel. Ya, terima kasih kembali lagi ke saya ya. Baik, kawan pajak nih menjelang akhir tahun gitu ya. Ini mungkin pertemuan kita terakhir di tahun 2023 dan kami harapkan nanti di tahun 2024 mungkin pajakin akan menambah hadiahnya. Jadi sampai saat ini masih 3 hadiah dulu nih kepada para pemenang, sama seperti bulan-bulan sebelumnya itu kita akan terkait dengan Kahoot ya. Dari 560 ini kita nanti tidak bisa masuk semua ke aplikasi Kahoot-nya. Paling nanti sekitar 40 sampai 50. Kemudian ada 5 pertanyaan terkait dengan pajak maupun juga dengan pajakin. Izin saya stop kamera dulu ya biar jaringannya lebih lancar. Baik, Bapak Ibu sebentar kita share screen. Siap-siap ya buka Google-nya, kemudian nanti ketik Kahoot. Nanti sambil menunggu loading sebentar. Ya, sudah muncul ya. Bapak Ibu sebentar. Oke. Get ready to join. Nah, ini dia. Sudah muncul di layar terkait dengan
kuis Kahoot kita. Ada 5 pertanyaan nanti, kawan pajak langsung saja join at www.kahoot.it atau langsung aja nih kalau yang pakai laptop bisa langsung di-scan barcode-nya, game PIN-nya di 5585161. Oh, sudah luar biasa, memang semangat nih kalau bersama Pajak Kainers gitu ya. Kalau anak sekarang bilangnya ambis ya. Semangat mendapatkan hadiah ya. 3 orang pemenang nanti dapat hadiah persembahan dari Pajakin. Oke, kita tunggu sampai 50. Oke, mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Mohon maaf ya, tidak semua bisa bergabung karena kapasitas Kahoot-nya hanya 50. Kita mulai pertama. Pertanyaan pertama. Yang manakah platform Pajakin? Jadi Pajakin ini di mana aja gitu ya kita bisa memperoleh mempergunakan gitu ya, mempergunakan jasanya Pajakin lewat apa aja gitu ya. Tadi juga udah beberapa dijelaskan. Iya, gampang banget ya pertanyaannya ya. Semua benar. Oke. Oke, kita sudah lihat. Lanjut pertanyaan kedua. Benar atau salah? Untuk pemutakhiran NIK NPWP orang pribadi dilakukan di DJP online. Menunya menu profil. Benar atau salah? Nah, kami harapkan juga ya Bapak Ibu ya, menjelang tahun 2024 semuanya sudah melakukan pemadanan dan juga pemutakhiran NIK NPWP. Jadi pastikan semuanya buka di DJP online masing-masing, kemudian melakukan penambahan anggota keluarga di menu profil gitu ya. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Apa kepanjangan dari PPN DTP? Gampang banget ya. Kita tadi ngomongin PPN DTP, PPN DTP. Nah, apa itu? Dilihat saja apakah pajak pembelian rumah ditanggung pemerintah, pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah, atau pajak pembelian barang atau pajak pertambahan nilai. Ini gampang juga sih pertanyaannya, pasti betul semua ya. Cuma lihat aja cepet-cepetan, tuh kan benar semua, pasti benar. PPN, DTP, pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah. Oke, lanjut kita. Apa tagline Pajakin? Nah, ini juga pasti semua sudah mengetahuinya. Ada bersama membangun negeri, kunci pelaksanaan pajak saudara. Wah, keuangan wajib pajak atau solusi pajak dalam genggaman. Tagline-nya Pajakin. Oke, satu orang lagi. Nah, pasti ini jawabannya gampang-gampang ya, karena memang udah dapat hadiah aja. Oke, pertanyaan terakhir. Berarti 5 dari 5. Nah, ini dia. Kriteria rumah yang diberikan fasilitas sesuai PMK 120 tahun 2023. Salah satunya adalah harga jual maksimal 5 miliar. Benar atau salah? Ini tadi terkait materi kita ya, yang tadi dijelaskan. Apakah benar harga jual maksimalnya 5 miliar? Apa tadi? DPP-nya 2 miliar. Nah, kita lihat dan jawabannya benar semua. Wah, luar biasa. Oke, kita lihat di ininya. Ada siapa nih? Robi, Pak Robi, Pak Lestari, dan yang pertama David Kyo. Oke. Selamat, silahkan di screenshot, nanti lapor ke Mbak Caca untuk hadiahnya lebih lanjut. Oke, saya stop share ya. Sebentar. Baik, Mbak Mayang, sudah kita dapatkan pemenangnya. Bagi pemenangnya bisa men-DM lewat kolom Zoom ya, hadiahnya, ataupun juga via DM di Instagramnya Pajakin. Selesai Mbak Mayang, kita silakan kembali kepada Mbak Mayang. Oke, terima kasih banyak Mbak Adela untuk pembawaan sesi kuisnya. Selamat kepada 3 pemenang kuis, yaitu Bapak David Kyo, Ibu Lestari, dan juga Bapak Robi. Nanti bisa langsung DM di Instagram @pajakin ya untuk teman-teman yang sudah menang. Baik, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan media sosial Pajakin kepada Bapak Ibu. Untuk media sosial Pajakin ada YouTube,
ada Instagram, ada website artikel, dan juga ada TikTok. Nah, di Instagram sendiri kita biasanya menampilkan konten-konten perpajakan terbaru serta informasi webinar edukasi perpajakan. Selain Instagram, kami juga ada media sosial lainnya seperti YouTube. Di sini biasanya akan di-upload video rekaman webinar kami. Jadi teman-teman yang mungkin kemarin belum sempat untuk menghadiri webinar kami yang sudah selesai bisa lihat ke YouTube Pajakin. Lalu ada juga TikTok yang berisikan video-video menarik. Teman-teman bisa mengunjungi TikTok kami. Dan juga yang terakhir ada website blog artikel pajak yang berisikan berita perpajakan terbaru. Bapak Ibu silahkan untuk follow semua platform media sosial Pajakin untuk mendapatkan update peraturan perpajakan terbaru dan info webinar Pajakin selanjutnya. Nah, sebelum kita tutup acara webinar ini, kami ingatkan kembali kepada peserta webinar untuk mengisi link pretest dan link post-test sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Kami ingatkan juga untuk peserta yang belum bergabung pada grup WhatsApp webinar hari ini, silakan untuk bergabung karena nantinya e-sertifikat dan materi akan kita share ke grup WhatsApp tersebut. Nah, tidak terasa nih telah sampai di penghujung acara untuk sesi webinar hari ini. Terima kasih banyak untuk seluruh peserta atas kesempatannya telah menghadiri webinar Pajakin pada hari ini. Terima kasih juga untuk Mas Arief selaku CEO Pajakin dan juga terima kasih untuk Pak Arief Yunianto, untuk Mbak Adela, untuk Mbak Elvi dan juga untuk Mas Angga yang telah berkenan menyampaikan materi pada webinar hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa berguna untuk kita semua. Nah, jika Bapak dan Ibu sedang mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, kami dari Pajakin memiliki tim konsultan pajak profesional yang bersedia membantu Bapak dan Ibu untuk mendapatkan solusi perpajakan yang terbaik dan akurat. Oh iya, jangan lupa untuk tetap gunakan aplikasi Pajakin untuk mendapatkan solusi pajak dalam genggaman. Saya sebagai MC, mohon maaf apabila ada salah kata dan ada hal-hal yang masih kurang berkenan. Sampai bertemu lagi di webinar edukasi perpajakan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Adel, Mbak Ani, Sama-sama. Mas Terima Angga, kasih juga semuanya, Pak Bapak Ari. Ibu. Happy holiday. Belum ya? Belum Bu, belum Bu. Masih hari Udah, Senin. udah hawa-hawa liburan aja. Selamat Terima pada. kasih untuk teman-teman semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.